Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Best Practice HUT PGRI ke-75 dan HGN 2020 yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Batang. Izinkan saya, Sumi MPD, Guru SMA Negeri 1 Gringsing, yang mewakili PGRI Cabang Gringsing untuk memaparkan best practice saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning secara online berbantuan media flyer digital untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di masa pandemi. Adapun latar belakangnya adalah sebelum pandemi, pembelajaran dilakukan dengan berkumpul, berkelompok, berdiskusi, praktikum bersama, dan memecahkan masalah bersama-sama di ruang yang sama. Dengan kehadiran pandemi COVID-19 ini membubarkan seluruh peserta didik, sehingga muncullah kebijakan pakai masker, stay at home, dan work from home, serta social distancing, dan protokol kesehatan lainnya. Lalu dalam metode pembelajaran pun terjadi perubahan dari kondisi tatap muka kemudian menjadi pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Dalam perjalanannya timbul beberapa masalah seperti beberapa siswa tidak memiliki smartphone. Kemudian jika memiliki pun mereka memiliki masalah akses internet yang sulit. Kemudian ditambah lagi dengan kurangnya bimbingan orang tua dan masalah ekonomi yang sedang melanda di masa pandemi ini, sehingga menyebabkan motivasi belajar siswa ikut menurun. Oleh karena itu muncullah ide bagaimana menemukan suatu pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik agar mereka aktif menemukan sendiri kunci dari konsep materi, dalam hal ini sistem imunitas mata pelajaran biologi kelas 11 MIPA di SMA Negeri 1 Gringsing. Hal-hal yang diperhatikan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik antara lain adalah mencari model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kurikulum 2013, kemudian menggunakan alat dan media komunikasi yang memadai, serta strategi pembelajaran yang menantang dan yang menyenangkan. Fokus best practice ini adalah penerapan model pembelajaran problem based learning secara online berbantuan media flyer digital dalam pembelajaran materi sistem imunitas untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 11 MIPA 1, 2, dan 3 di SMA Negeri 1 Gringsing tahun pelajaran 2019-2020. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana cara penerapan model pembelajaran problem based learning secara online berbantuan media flyer digital. Lalu bagaimana cara penerapan model pembelajaran problem based learning secara online berbantuan media flyer digital dalam pembelajaran materi sistem imunitas untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan yang ketiga adalah bagaimana perubahan perilaku peserta didik setelah penerapan model pembelajaran problem based learning secara online berbantuan media flyer digital dalam pembelajaran materi sistem imunitas. Tujuan best practice ini adalah secara umum untuk mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar biologi peserta didik kelas 11 MIPA di SMA Negeri 1 Gringsing tahun pelajaran 2019-2020 melalui penerapan model pembelajaran problem based learning secara online berbantuan media flyer digital dalam pembelajaran materi sistem imunitas. Langkah-langkah best practice yang pertama adalah
penugasan, orientasi masalah dengan penugasan. Yang kedua, pengorganisasian peserta didik. Peserta didik dikelompokkan pada orientasi pilihan penugasan materi. Yang ketiga, pembimbingan peserta didik, mengkonsultasikan hasil analisis tugasnya. Yang keempat, menyajikan hasil karya. Peserta didik melakukan pemaparan berupa flyer. Yang kelima, evaluasi. Ini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah-langkah best practice ini sesuai dengan langkah-langkah problem based learning. Ini adalah hasil belajar siswa dari tugas terstruktur, tugas mandiri, dan ulangan harian. Keberhasilan penggunaan model pembelajaran problem based learning dengan bantuan media flyer menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar yang signifikan. Hasil belajar peserta didik menunjukkan adanya peningkatan yang baik pada tugas terstruktur, tugas mandiri, dan ulangan harian. Nilai akhir siklus menunjukkan adanya peningkatan pada kategori hasil belajar yang baik. Demikian halnya dengan kinerja individu. Pada grafik ini tampak sekali pada siklus pertama dan siklus kedua ada peningkatan motivasi. Peningkatan kinerja individu menunjukkan motivasi belajar siswa meningkat pada kategori baik, berada di atas antara 87,1. Kesimpulan, yang pertama, problem based learning mengkondisikan peserta didik belajar berpikir kritis dan memiliki keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan melalui 5 tahapan. Yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kesimpulan yang kedua, dengan pembelajaran problem based learning secara online berbantuan media flyer digital, ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan kategori sangat baik. Dan yang ketiga, dengan adanya pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning secara online berbantuan media flyer digital, ini mampu mengubah sikap dan perilaku peserta didik menjadi lebih aktif, antusias, mandiri, kreatif, dan inovatif untuk mempublikasikannya di media sosial. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat flyer tentang imunitas itu sangat menyenangkan dan mudah. Kita bisa sambil belajar dan juga mengasah kreativitas kita. Saya juga termotivasi oleh flyer yang saya buat untuk tetap menjaga sistem imunitas agar terhindar dari segala macam virus, terutama virus corona yang sekarang sedang terjadi. Tugas membuat flyer itu sangat menyenangkan sesuai dengan materinya, yaitu tentang imunitas, yang dimana saat ini kita sedang menghadapi pandemi. Dengan membuat flyer itu, masyarakat juga teredukasi untuk lebih berhati-hati terhadap virus ini. Mengenai tugas biologi, membuat poster tentang menjaga imunitas tubuh dari COVID-19 agar terhindar dari COVID-19 dengan cara melakukan cuci tangan, pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjaga pola makan, dan lain-lain. Itu sangat gampang sekali membuatnya dan sangat asik. Itu juga membuat saya termotivasi waktu dulu masih awal-awal COVID-19.